hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini.
Satu hari lagi kami boleh menikmati Engkau, menikmati semua yang baik di pelataran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan. Kalau kami boleh bangun pagi ini semua karena kebaikan-Mu. Nah, anugerah-Mu yang besar dan berlimpah bagi setiap kami. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami membuka hati kami untuk kami sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami supaya kami boleh memperoleh sesuatu yang baik dan hati kami diubahkan oleh firman-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu tidak berubah, dan firman-Mu terus mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Ya, senang sekali kita bisa kembali berjumpa pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita masih ada di bulan Juni dengan tema yaitu impact of power atau dampak dari kuasa yang diberikan kepada kita melalui Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi malam kita udah belajar dari Yohanes pasal yang ke-16, dan saya yakin dan percaya setiap kita memperoleh sesuatu, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan melihat bagian yang seterusnya. Kita akan melihat dari Yohanes pasal yang ke-16 ya. Tadi malam kita lihat dari pasal yang ke-14 ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih tentang kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus dan dampaknya dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan melihat dampak yang paling signifikan mungkin dalam kehidupan kita, dan ini basic sekali. Ini adalah dampak mungkin ciri utama yang salah satu ciri utama yang terjadi dalam kehidupan manusia siapa saja ya, sebagai pernyataan bahwa ada Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi tersebut. Nah, kita melihat sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Kita akan mulai, saya akan baca bagi setiap kita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara perhatikan ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, maksudnya kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat yang ke-9 kita baca sama-sama. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Saudara, Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi. Maksudnya kalau dia naik ke sorga, kembali ke sorga. Karena kalau dia tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan. Nah, hari ini kita hidup di zaman Roh Kudus sudah dicurahkan dan tinggal di dalam setiap kita. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik. Yesus berkata begini, ayat yang ke-8 tadi. Kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan atau menyadarkan manusia tentang dosa. Nah, tentang dosa di ayat 9 dikatakan, tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Ya, ayat 9 dikatakan, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Maksudnya adalah Roh Kudus akan memberikan manusia itu satu kesadaran bahwa, hey, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu itu berdosa. Kalau kamu tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Raja dan satu-satunya juru selamat dalam hidupmu, kamu itu berdosa. Nah, saudara, pekerjaan Roh Kudus waktu dia datang hadir di dalam kehidupan seseorang, maka Roh Kudus akan menuntun orang itu untuk dia bisa menyadari bahwa penolakannya terhadap Kristus adalah dosa. Nah, lebih jelas mungkin Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Jadi manifestasi awal Roh Kudus tinggal di dalam diri seseorang adalah kemampuannya untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Manifestasi paling awal dari kehidupan seseorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah kemampuannya untuk menyadari bahwa kalau dia menolak kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dia berdosa. Nah, dari sini kita memahami bahwa kalau kita hari ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, saudara, itu bukan karena keputusan kita. Bukan kita yang memilih untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Raja. Bukan kita yang memilih untuk percaya kepadanya sebagai juru selamat.
tapi Roh Kuduslah yang menginsyafkan pikiran dan hati nurani kita, mewahyukan kepada kita tentang pribadi Yesus itu, sehingga kita mampu untuk mengakui Dia bahwa benar Dia adalah Tuhan, Dia Raja, Dia Juru Selamat bagi saya dan saudara. Wow, saudara, keselamatan itu kasih karunia. Dan firman Tuhan berkata Allah itu memilih manusia sejak awal untuk manusia ini bisa kembali lagi setelah jatuh dalam dosa, bisa kembali lagi kepada tujuannya, yaitu keserupaan dengan Kristus. Dalam keserupaan dengan Dia, kita menjadi penguasa, kita memerintah di bumi bersama-sama dengan Kristus. Saudara, kalau kita menyadari bahwa keselamatan kita itu datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, maka kita harusnya ada dalam satu rasa aman bahwa dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, kita itu tidak punya rasa takut untuk tertolak, saudara. Berapa hari ini saya bahas tentang ini ya. Supaya kita itu punya hati nurani yang tulus di hadapan Tuhan. Waktu kita mau melakukan sesuatu, kita lakukan dengan satu mindset bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya. Roh Kudus sudah menginsyafkan saya. Roh Kudus sudah memerdekakan saya. Makanya saya melakukan ini. Jadi bukan karena mengejar yang lain, bukan karena takut kehilangan sesuatu, bukan karena takut tidak diberkati, bukan karena yang lain. Tapi karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kan Roh Kudus sudah tinggal dalam kita dan sudah mewahyukan kepada kita tentang pribadi Yesus. Tidak ada lagi yang kita takuti untuk kita jalani. Karena kita tahu dimanapun kita, apapun itu, Tuhan tetap bersama dengan kita. Saudara, beberapa kali saya ada dalam satu keadaan, ya saya tahu itu mungkin bagian dari proses pendewasaan iman, ketika berpikir tentang sesuatu, mempertimbangkan sesuatu. Seringkali ada rasa intimidasi, ada roh-roh dari yang jahat itu, roh jahat itu datang dan memberikan intimidasi bahwa wah, nanti kalau kamu begini kamu akan kehilangan ini, kamu akan kehilangan itu. Tapi pada akhirnya Roh Kudus memberikan satu ketenangan dalam hati saya begini. Kalau kamu tulus hati melakukan segala sesuatu, tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, maka Roh Kudus akan membimbing, menolong kamu supaya semua itu terjadi dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, kita gak perlu takut tentang apapun juga kalau kita menyadari bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan kita ini melakukan, dan kita betul-betul sadar bahwa ya kita melakukan segala sesuatu kebaikan dan pelayanan kita lakukan karena memang kita terlebih dahulu sudah menerima yang baik dari Tuhan. Karena kita terlebih dahulu sudah menerima kebenaran itu dalam diri kita. Ini adalah dampak yang luar biasa dari Roh Kudus buat kita. Nah, sini juga kita bisa memahami bahwa kalau ada orang yang kita doakan supaya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak usah dipaksa. Kita terus bawa dalam doa dan biarlah Roh Kudus yang berkarya dalam kehidupan mereka supaya mereka diinsyafkan oleh Roh Kudus. Dan kita gak bisa perintah-perintah Tuhan untuk paksa-paksa Tuhan untuk lakukan sesuatu buat kita. Karena Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia tahu kapan waktu yang tepat. Yang perlu kita lakukan adalah menyerahkan dengan sepenuh hati, percaya kepadanya bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup setiap orang. Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang menguatkan setiap kita. Saya senang sekali karena saya berbicara kepada orang-orang yang sudah dimerdekakan, yang sudah menerima kasih karunia, dan kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam kasih karunia yang memerdekakan setiap kita. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur untuk hari ini. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu termanifestasi terus dalam hidup kami. Biar Roh Kudus terus termanifestasi dan menolong kami dalam segala kelemahan-kelemahan kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami bersyukur dan hamba berdoa bagi umat-Mu dimanapun berada. Apapun yang sedang menjadi pergumulan dan kesulitan kami, hamba percaya bahwa Engkau lebih besar dari semuanya itu. Dan Tuhan, Engkau menyelidiki hati setiap kami. Luruskan Tuhan kalau ada yang salah. Luruskan kami, murnikan kami Tuhan, supaya kami kedapatan berkenan dan benar di hadapan-Mu, dan kami kedapatan semakin bertumbuh dewasa di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Shalom.